Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya hari ini? Alhamdulillah semuanya pada sehat dan tetap semangat ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu dan kita bisa belajar bersama seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kali ini Ustazah Ainun akan memberikan materi, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 2, 5 dan 6 PPKN. Nah, apa aja ya yang ada di dalam tema ini akan Ustazah jelaskan, tapi sebelumnya mari kita sebelum belajar kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk tema kali ini yaitu Ustazah akan jelaskan tentang yaitu menyebutkan aturan di rumah. Kemudian yang kedua menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah, dan yang ketiga menyebutkan sikap yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di rumah. Tapi sebelumnya seperti biasa Ustazah Ainun akan membacakan tentang firman Allah yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat ke-36. Nah, dalam surah ini Allah sudah perintahkan untuk taat kepada Allah dan juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maksudnya di sini adalah yaitu selalu menuruti apa yang dinasihatkan oleh orang tua kita ya nak ya, selama nasihat itu adalah nasihat kebaikan ya nak ya. Seperti itu, dan tidak melawan kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua ya. Juga menyayangi anggota keluarga, tetangga kiri kanan, juga teman-teman sejawat. Maksudnya di sini kalau untuk kalian yaitu teman sekelas ya, terutama atau sesekolah ya, SD ITK Al-Karimah ya nak, seperti itu dan sebagainya. Jadi yang jelas diperintahkan Allah untuk berbuat baik kepada Allah, kepada orang tua dan kepada semuanya ya nak ya. Nah, untuk selanjutnya Ustazah akan jelaskan yaitu di tema ini tentang menyebutkan aturan di rumah. Setiap rumah pasti ada aturannya, sama juga dengan rumah kita pasti ada aturan, tidak mungkin tidak ada aturan ya nak ya. Nah, aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan, tidak terbebani ya nak ya. Jadi senang terus kita melakukan semuanya yang udah ditugaskan kepada kita atau dipikulkan kepada kita tanggung jawabnya ya nak ya. Nah, kemudian aturan di rumah sebaiknya disepakati bersama oleh seluruh anggota keluarga. Jadi tidak ada yang merasa keberatan dengan aturan yang udah diterapkan ya nak ya. Seperti itu. Terus selanjutnya Ustazah akan jelaskan yaitu tentang contoh aturan yang berlaku di rumah, yaitu ada 4. Pertama, bermain setelah belajar. Jadi kita bermain boleh, tapi setelah tugas dan kewajiban kita selesai, yaitu belajar ya nak ya. Kemudian yang kedua, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Jadi pada saat kita bangun tidur, setelah duduk membaca doa bangun tidur, kita rapikan tempat tidurnya supaya Umi tidak terlalu repot ya, mana menyiapkan sarapan, mana menyiapkan semua yang lain, juga harus membersihkan, merapikan tempat tidur kalian, kan kasihan. Jadi kita membantu Umi ya untuk merapikan tempat tidur kita ya nak ya. Kemudian yang ketiga, menonton televisi di luar jam belajar. Jadi kita boleh menonton TV, tapi setelah semua pelajaran dan tugas-tugas yang udah diberikan kepada ustadz-ustadzah kepada kita sudah selesai semua ya nak ya. Biasanya sih sekitar jam 8 udah beres semuanya, itu boleh nonton, dan tontonannya harus yang sesuai dengan usia kalian dan juga dengan bimbingan orang tua tentunya, atau pendampingan orang tua ya nak ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, menggunakan telepon genggam atau HP sesuai keperluan, yaitu tidak memakai HP terlalu berlebihan untuk main game atau main yang lain ya di luar jam belajar, tapi dipergunakan untuk Zoom, untuk Google Meet, atau untuk WhatsApp
kelas. Nah, itu boleh ya nak ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya Ustazah akan jelaskan yaitu tentang menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Yaitu ada 5. Yang pertama, akan disayang oleh kedua orang tua. Jadi kalau kita patuh pada orang tua atau mentaati peraturan yang udah disepakati bersama, itu akan membuat orang tua kita baik, merasa senang, merasa bangga, dan pasti akan sayang. Nah, seperti itu. Kemudian terhindar dari perbuatan atau pergaulan yang kurang baik. Jadi pada saat orang tua kita memiliki atau memberikan aturan supaya kita tidak keluar rumah sendirian atau tidak bergaul dengan sembarang teman, nah itu juga untuk menghindarkan dari perbuatan atau pergaulan yang kurang baik, juga dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita, ya, semuanya pasti demi kebaikan kita. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin. Nah, agar dalam manfaat mematuhi aturan di rumah itu juga membuat kita memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi ya nak ya. Jadi udah terbiasa, terkondisi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal ya nak ya, seperti itu. Kemudian tidak merepotkan atau menyusahkan kedua orang tua. Jadi kalau kita patuhi semua aturan, misalnya pagi harus bangun tidur jam segini, terus harus sarapannya jam berapa, harus mandinya jam berapa, itu semua tidak akan merepotkan uminya karena semuanya udah terlatih tersendiri, terbiasa sendiri, semuanya dikerjakan oleh anak-anak semuanya ya nak ya. Nah, kemudian yang terakhir, memiliki rasa sayang dan peduli sesama anggota keluarga. Jadi untuk aturan di rumah itu akan menumbuhkan rasa empati dan simpati atau kasih sayang terhadap adik-beradik dan seluruh keluarga ya, anggota keluarga di dalam rumah itu. Jadi saling bantu-membantu, membahu-bahu untuk mengerjakan dan menyelesaikan semua tugas tanggung jawabnya di dalam rumah ya nak ya. Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Berarti Ustazah lanjutin lagi ya. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Apa aja ya yang boleh, sikap yang boleh dilakukan di rumah antara lain berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Jadi setiap mau keluar rumah atau kemanapun atau bermain ke tetangga pun harus berpamitan orang tua supaya orang tua kita tidak bingung mencari kita atau bimbang ya nak ya, dan tahu tempat kita di mana. Nah, kemudian yang kedua, mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Jadi dibiasakan untuk salam masuk ke dalam rumah karena rumah itu adalah surga kita ya. Jadi kita harus terus mengucapkan yang baik-baik supaya terasa adem, nyaman di rumah itu ya nak ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah, yaitu bermain hingga lupa waktu. Nah, itu tidak boleh sampai lupa wafat, lupa belajar, lupa mengerjakan tugas dan kewajiban yang udah diberikan kepada kita, yaitu tidak boleh ya nak ya. Jadi bermain itu boleh tapi harus ada batasannya ya. Nah, kemudian membantah nasihat orang tua. Jadi kita tidak boleh membantah nasihat orang tua selama nasihat itu baik ya nak ya, tidak bertentangan dengan agama atau ajaran Allah ya, yang udah diberikan oleh Rasulullah tentang perintah Allah ya nak ya. Nah, jadi murkanya orang tua adalah murkanya Allah, ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Jadi diingat yang itu ya nak ya. Nah, jadi dari semuanya ini intinya kita harus selalu taat kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua dan seluruh anggota keluarga, dan menjalankan semua apapun yang udah diberikan kepada kita, tanggung jawab dan aturan yang harus kita taati. Sampai di sini ada yang belum paham? Alhamdulillah semuanya sudah paham. Kalau Ustazah ini mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya atau pengucapannya. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya milik Ustazah. Mohon maaf sekali lagi. Ustazah akhiri pembelajaran kita. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.